Nama Nancy Judge mendadak menjadi sorotan internasional setelah salah satu video bertema horor dalam rangkaian Spooktobernya menuai kecaman keras dari netizen yang budiman Jepang. Video yang seharusnya menjadi konten misteri khas Nancy itu justru dianggap menampilkan foto korban kasus sensitif asal Jepang secara tidak pantas. Awalnya, publik Indonesia tidak banyak memperhatikan detail tersebut. Namun, setelah Nancy berkolaborasi dengan grup K-pop populer NCT Dream, kontennya menjangkau audiens global hingga menarik perhatian publik Jepang. Gelombang protes pun muncul di media sosial, di mana banyak pengguna menilai tindakan Nancy sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap korban dan keluarganya. Terlebih karena kasus tersebut masih menyisakan luka emosional bagi masyarakat Jepang. Setelah kritik semakin memuncak, Nancy Judge mengambil langkah cepat dengan menghapus seluruh video Spooktober yang telah tayang sepanjang Oktober. Tindakannya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab, meski sebagian publik menilai kejadian ini tetap menjadi pelajaran penting bagi Nancy Judge. Banyak yang mengingatkan bahwa dalam era digital lintas budaya, sensitivitas terhadap materi sensitif seperti tragedi pribadi atau peristiwa nyata harus lebih diperhatikan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa niat baik dalam berkarya bisa berubah menjadi kontroversi besar bila tidak disertai kehati-hatian dalam penyajian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nancy Judge dihujat karena ngelakuin ini pas bikin konten sama NCT Dream. Jadi beberapa hari lalu tuh Nancy Judge ngepost konten sama NCT Dream yang dimana mereka tuh ngebahas hal-hal horor. Sebenarnya video tersebut tuh sempat ditunda nih penayangannya karena mengingat Korea itu udah nggak merayakan Halloween lagi. Pas udah tayang ternyata malah dapet kecaman dari warga Jepang karena di background atau di dekorasi video tersebut tuh ada foto korban dan juga hal itu tuh bener-bener sensitif banget untuk warga Jepang. Bahkan sampai ada beberapa orang yang nyuruh Nancy untuk stop jadi content creator. Akhirnya Nancy Judge membuat klarifikasi, dia minta maaf dan juga ngaku kalau itu adalah sebagai penghormatan untuk korban. Dan dia juga bilang kalau videonya akan dipost kembali dan diedit ulang. So, menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen. Nancy Judge lagi menerima banyak kritik dari netizen Korea dan juga Jepang usai konten Halloween yang berkolaborasi dengan NCT Dream. Awalnya karena sepanjang konten, Nancy ini menggunakan properti Halloween yaitu foto salah satu korban tragis sepanjang sejarah Jepang. Nancy dan tim menggunakan foto dari Junko Furuta. Nah, buat kamu yang belum tahu Junko, aku akan jelaskan secara eksplisit. Pada 25 November tahun 1988, Junko Furuta ini diculik oleh Miyano dan 3 temannya yang merupakan geng mafia di Jepang. Junko diculik karena Miyano sakit hati setelah cintanya ditolak oleh Junko. Junko disekap selama 44 hari dan dia menerima banyak sekali kekerasan. Salah satunya adalah dilakukan lebih dari 400 kali secara bergantian. Lalu juga menerima kekerasan fisik, jadi Junko ini ditinju juga secara bergantian, hingga dibuat kelaparan. Dan akhirnya ketika Junko meninggal, Junko dimasukkan ke dalam drum lalu dikubur dengan semen. Junko ditemukan beberapa minggu kemudian karena rambutnya kelihatan dari atas drum itu. Kenapa ini jadi kasus tragis sepanjang sejarah Jepang? Semoga kita semua bisa lebih saling menghargai dan teliti lagi. Nah, menurut kamu gimana nih? Tulis di komen. Nancy Judge lagi jadi bahan perbincangan dan juga sorotan publik, terutama masyarakat Jepang, bahkan sampai ke netizen Korea. Nancy Judge menggunakan foto Junko Furuta sebagai dekorasi untuk konten Halloween-nya. Kenapa ini menjadi masalah besar? Karena Junko Furuta ini adalah salah satu korban yang perempuan dari kasus yang paling mengerikan yang pernah tercatat. Kasus ini sendiri sangat mengguncang masyarakat Jepang. Jadi salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah Jepang pasca perang. Hal ini memicu amarah netizen terutama masyarakat Jepang. Bahkan hal ini udah sampai ke netizen Korea dan masuk di artikelnya Pencoa. Kasus kriminal ini mendapatkan begitu banyak perhatian, bahkan sampai dibuatkan film, novel, hingga lagu. Bahkan musisi asal Indonesia yaitu Danila mengabadikannya ke dalam sebuah lagu yang berjudul Junko Furuta. Dari kejadian ini nggak cuma jadi pelajaran untuk Nancy Judge, tapi juga aku pribadi dan juga semua konten kreator untuk berhati-hati dalam membuat konten. Semoga dari kejadian ini kita semua bisa belajar untuk lebih berempati
Berhati-hati dalam berkarya, selalu menaruh rasa hormat kepada korban dan bukan hanya untuk konten semata. Jadikan ingatan ini sebagai doa agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Nessie Judge kena masalah sampai dirujak oleh netizen Jepang dan Korea. Ada apa ini? Mereka itu mempermasalahkan video neror Nessie yang collab sama NCT. Di video itu, Nessie itu memasang foto korban cewek 17 tahun yang diculik selama 44 hari, disuruh minum air seninya sendiri, dan terakhir. Nah, meski Nessie ini sudah minta maaf, tapi inilah reaksi netizen Jepang. Sayangnya niat minta maaf Anda tidak lagi relevan. Perbuatanmu telah menghancurkannya sekali lagi. Ini menjadikan Anda salah satu pelaku, dan itu sungguh disesalkan. Kata-kata seperti itu tidak hanya menghina korban, tapi juga seluruh Jepang. Eksploitasi kemalangan orang lain demi sedikit. Mereka bukan lagi manusia, mereka telah menjadi mesin penghasil uang. Nah, ini paling gila sih menurut. Semua orang Jepang marah, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Kami akan melaporkan channel Anda, dan nggak hanya itu, kami juga akan melaporkan Anda ke pemerintah dan kedutaan Indonesia. Dan dia mau negara Jepang untuk stop memberikan bantuan uang ke Indonesia. Aku jadi benci Indonesia, orang ini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Nah, netizen Jepang itu juga menemukan kalau ini bukan kali pertama Nessie ini memakai foto Junko sebagai background video. Tapi gimana menurut kalian guys? Ini masalah kecil yang dibesar-besarkan atau ini memang layak bagi orang Jepang tuh sesakit hati? Kalian tahu nggak sih kalau Nessie Judge tuh lagi diomelin sama orang-orang di Jepang? Dikarenakan video YouTube Nessie Judge yang ini nih, yang bertema Halloween yang bareng NCT itu lagi viral banget di sana. Kok bisa viral, emang ada apa? Jadi di video YouTube-nya itu ada satu foto di background di belakangnya NCT tuh yang ditunjuk. Itu adalah foto almarhum dari Junko Furuta. Junko Furuta itu adalah gadis muda asal Jepang yang mengalami penyakit selama 44 hari dan dikubur dalam drum berisi semen cair hanya karena menolak cinta seorang pemuda yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Kalian bisa pause dan baca sendiri sih apa aja yang diterima oleh Junko. Dan ini juga tuh, kenapa orang-orang Jepang tuh pada marah sama Nessie Judge? Karena mereka merasa Nessie Judge ini tuh disrespect sama si Junko ini. Ini kan lagi bertema Halloween gitu. Kenapa harus ada foto si Junko ini di background? Yang sebenarnya Junko ini kan adalah korban gitu, korban kenapa disangkut pautkan dengan Halloween? Dan lagi di fotonya itu ada kayak sarang-sarang laba-laba gitu. Jadi kayak seakan-akan menyeramkan. Nih, padahal konten Halloween pasang foto mendiang Junko sebagai salah satu pajangan di dinding dengan mata tertutup di garis hitam. Banyak yang gak terima secara mendiang tuh korban salah satu kebiadaban manusia yang paling jahanam. Tapi video tersebut tuh udah di take down dan akan direvisi untuk diupload kembali. Pihak dari Nessie Judge juga udah merenungkan kesalahan mereka dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada korban, keluarga korban, pemirsa, dan kolaborator kami. Bahkan si Nessie Judge itu sampai minta maaf pakai bahasa Jepang kayak gini. Dan dia juga udah bikin pernyataan di Instagramnya kalau dia akan mengupload videonya kembali yang udah diedit ya. Jadi gak ada foto Junko-nya lagi mungkin. Berita soal Nessie Judge ini gak cuman viral di Indonesia, melainkan Jepang, Korea, bahkan internasional. Buat kalian yang belum tahu beritanya dan kronologinya, gue bakal bantu jelasin secara singkat dan padat di video ini. Kalau ada tambahan boleh langsung komen aja ya. Jadi buat perayaan Halloween kemarin, Nessie Judge ada ngundang NCT, yaitu K-pop group dari Korea Selatan. Dan permasalahannya tuh ada di dekorasi yang dipakai sama Nessie Judge. Kalau kalian bisa lihat lingkaran merah yang dilingkarin di foto itu adalah foto gadis atau wanita yang pernah terkena di Jepang pada tahun 1900-an. Foto wanita ini bahkan kasusnya sendiri itu sangat-sangat sensitif buat orang Jepangnya sendiri. Jadi fakta kalau Nessie Judge menggunakan foto tersebut sebagai background dia, itu yang menjadi permasalahan besar. Sebenarnya awalnya netizen Indonesia tuh sama sekali nggak ada yang soal masalah ini, tapi karena mereka ngundang NCT, which is K-pop group, makanya jadi dapat atensi dari banyak negara, terutama Jepang. Banyak banget netizen Jepang yang nggak terima dan akhirnya mereka menghujat Nessie Judge dan menghujat Indonesia juga. Kabarnya pun sekarang masalah ini udah merambat ke internasional dan bahkan orang-orang Korea di sana juga udah mulai tahu dan mulai aware soal masalah ini. Si Nessie sendiri pun akhirnya udah nulis surat permintaan maaf dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Dia pun juga udah nge-take down video tersebut. Kabar terbarunya sendiri dari Instagram Nessie Judge, dia bakal upload ulang yang versi udah diedit, dan buat kalian yang mungkin yang masih mau nonton videonya bisa langsung ke YouTube channel dia aja. Nessie Judge dikecam oleh netizen Jepang dan Korea karena saat neror bersama NCT Dream, dia memasang dekorasi
foto Junko Furuta di backgroundnya. Lalu siapa sih Junko Furuta ini? Jadi Junko Furuta ini adalah gadis remaja di Jepang yang pada tahun 89 menjadi korban penyekapan, penculikan, pembunuhan dan perudah paksaan gitu ya. Jadi Junko Furuta ini 44 hari disekap oleh 4 orang remaja lain dari 25 November 1988 sampai 4 Januari 1989. Jadi 44 hari disekap, dan selama disekap itu dia dirudah paksa dan akhirnya dia meninggal. Dan setelah meninggal itu dia dimasukkan ke dalam drum dan disemen oleh 4 remaja ini. Dan kasus ini tuh termasuk kasus yang paling kejam bagi orang Jepang gitu ya. Makanya ini dikecam pasang foto Junko sebagai dekorasi kisah horor gitu, karena dianggap tidak menghormati dan empati terhadap Junko gitu. Tapi siapa sih 4 pelaku ini? 4 pelaku ini ada Hiroshi Miyano di penjara 20 tahun, lalu Jo Ogura di penjara 10 tahun, Shinji Minato di penjara 9 tahun, dan Watanabe di penjara 7 tahun. Dan kabar-kabarnya di antara mereka ini adalah anggota Yakuza.